hasil video klipnya, Mbak Enji perasaannya apa dan apa kesannya? Sebenarnya nggak sanggup ngelihat sih ya. Takut ya ngelihatnya? Karena ngelihat pertama aja, apalagi dengan liriknya itu udah kita flashback ke kejadian nyatanya. Jadi emang kalau mau dibilang ini karyanya luar biasa, sebenarnya kan yang bikin mewek juga suaranya Mas Baby nih kan. Iya. Kan suaranya kan kayak hancur banget nih hati ya kan. Pas soalnya aku nyanyiin akunya hancur gitu loh, maksudnya suaranya. Kalau Mas Baby nyanyi itu udah pasti tuh bikin karena lagu itu kan nggak gampang ya. Karena lagu itu tuh kayak berkata-kata tapi ada melodinya gitu, dan saya yakin tuh pasti Mas Baby tuh itu karena emang udah senior dan memang udah ibarat katanya papan atas atau apa ya, divo ya kalau bilangnya tuh. Jadi ngambil nada-nada yang sulit tuh itu udah pakem lah gitu. Karena kan low voice-nya itu kan sebenarnya jauh banget turunnya, dan alhamdulillah tuh pas denger Mas Baby tuh, nah sayangnya kan menciptakan lagu emang berdasarkan rasa. Saya ini bukan ahlinya kayak Mas Baby kan, emang udah waduh. Nah cuman emang karena saya tuh pengen memberikan sesuatu ke Keanu, nah jadi menulis lagu itu tuh betul-betul pakai rasa yang kayak Mas Baby bilang. Jadi waktu itu karena lagi COVID, terus di lapas itu diperbolehkan untuk main alat musik. Nah karena kan gak ada kunjungan, nah alhamdulillah nih dapat gitar, ya kan. Nah itu awalnya tuh. Nah, gimana caranya nih bikin notasi kan nggak ada piano ya, jadi bingung gitu loh mau masuk gimana, berapa bar ya kan. Ya udah pokoknya genjreng-genjreng aja. Nah minta tolong sama petugas lapas untuk ngerekamin biar nanti itu bisa nyampe ke Mas Baby. Nah jadi kan waktu itu tanya sama Mas Baby itu kan tidak selayaknya kalau misalkan aku lagi bebas ya. Karena pasti harus nunggu dulu seminggu, aku harus cari waktu dulu ya kan. Kalau misalkan boleh pakai wartel, apalagi lagi COVID waktu itu, jadi kita nggak boleh beredar di luar. Nah jadi pasti itu aku minta tolong untuk dikirim, waktu itu ada Otong namanya kan, dan dikirim tuh nyampe nya ke Baby, feedbacknya tuh pasti 2 minggu. Ya kan lama banget kan ya itu ya. Jadi ya begitulah, tapi lagi-lagi itulah Mas Bayu. Sebenarnya kalau mau denger lagunya tuh, kalau nonton itu pasti akan meleleh, karena denger aja udah hancur. Oke, baik, makasih. Pertanyaan teman-teman, kalau dari Mas Baby tadi udah itu, silakan Mbak, boleh sini. Yang keras suaranya ya. Kuat sampai saat ini menjadi seorang single parent. Jawabannya sih ada di lagu itu tuh. Jadi pas di lagu itu liriknya kan ya kenangan itu yang menguatkan aku. Jadi sebenarnya kalau mau cerita panjang banget, tapi ya intinya tuh karena lagu itu yang akan menceritakan, sebenarnya lagu itu tuh lagu alasan mengapa aku kuat. Jadi kan orang suka tanya tuh, Mbak Enji kok kuat banget, Mbak Enji kok kuat banget. Nah akhirnya kan alhamdulillah tuh Mas Eko tuh bisa menggambarkan itu tuh, oh ternyata tuh yang bikin kuat tuh ini gitu. Terus kalau Mas Baby kan juga akhirnya mencari klimaks dari lagunya kan sebenarnya klimaksnya tuh di pertanyaan kan, mengapa begitu cepat kau pergi, kan terus terjawabnya lagi di ada Keanu. Oke, lagi? Pertanyaan lagi? Bukunya tadi tuh langkah tegap Mas Aji saya tuh. Oh jawabannya di buku ya? Iya, jawabannya ada di buku tuh. Ya karena saya kayak ngeliat Mas Aji tiap hari sih, karena Keanu kan plek banget kayak Mas Aji. Jadi setiap kali kemana kayak ngeliat Mas Aji ke situ, ngeliat udah gitu ngeyelnya, terus bercandanya gitu kan, kata-katanya. Gagal move on ya. Ditambah dengan suara gua setiap hari. Iya. Aji lagi. Ingat gitu lagi ya. Karena harusnya Mas ini cerita nih, ada satu momen di mana tuh dia susah banget gitu loh buat ngetek, karena ntar katanya kayaknya ada Mas Aji nih ya kan. Nah, itu tuh menarik. Tapi betul lah, aku merasa memang proses itu memang ya nggak tahu ya Allah alam, tapi hal yang nggak pernah, ada hal yang nggak pernah terjadi dan itu terjadi. Waktu itu sekitar jam aku lagi selesai beresin aransemen musik, aku telepon Irwan, Wan coba ini udah hasil balance gua yang udah enak, sekarang tinggal gimana lo bungkus, nanti mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 lo kirim ke gua, jam 4 pagi tuh, karena aku emang nggak bisa tidur cepet, aku kerja malam. Nah terus udah gitu aku udah aku kirim, oke beb gitu. Nah ternyata jam setengah 3 atau jam 3 gitu Irwan telepon aku,
Dia bilang, Beb, gue mau cerita nih, kenapa? Kacau nih Beb, kenapa kacau? Apa namanya? Kayaknya ada si Haji nih, dia bilang gitu. Oh. Kenapa emang? Gua nggak pernah gini. Jadi studio dia tuh dia cerita, studio dia tuh memang di atas. Nah jadi karena pesanku jam 4 kita mau preview, jadi dia mau kerjain itu sekitar jam 3 sebenarnya. Jadi hasil preview itu semua apa namanya di studio itu di set maksudnya udah dimatiin lah kasarnya ya, nanti jam 3 dia mau kerja lagi gitu loh. Nah dia turun ke bawah itu tiba-tiba studionya nyala dan lagunya lagu itu, Lagunya terputar sendiri. Oh, oke. itu dia kaget dan hal itu nggak pernah terjadi di studio dia selama ini. Gua nggak tahu ya Beb, tapi jadi sih sampai bilang tuh cerita sama aku, enakan Ji, dia ngomong gitu lagunya. Enak kan, lagunya udah dimatiin sama dia turun. Ya, oke. Jadi apa ya, dan itu juga terbukti juga ya, waktu itu pada saat itu kan kita apa berhubungannya lewat Otong ya, almarhumnya. Nah, jadi apa namanya, Otong itu juga denger lagu itu di studio waktu itu sebelum aku preview ke Angie. Itu dia juga, aku kaget nangisnya, benar-benar yang nangis apa ya, jerit. Dan seminggu 2 minggu setelah itu ya Ji ya, seminggu setelah 2 minggu setelah itu dia dengar di studioku dia nangis. Tong, lu kenapa nangis, santai aja, ini kan preview aja, aku bilang. Maksudnya Angie yang nangis, jangan lu, aku bilang. Udah kan, udah nangis, gak tahu deh, gua tahu gue sedih deh. Terus 2 minggu kemudian meninggal ya. Otong meninggal waktu aku dengar kabar. Jadi Masya Allah, lagu ini wah Ji, cepat-cepat rilis deh gitu. Biar kayaknya emang harus diperdengarkan dan dirasakan semua orang gitu loh, kesedihan maupun semangat Angie ya, yang sampai sekarang yang harus kita puji ya. Kalau aku bilang dia sih superwoman lah ya, superwoman gitu. Iya, oke. Lagi teman-teman, silakan mau tanya ke siapa? Oh ya, Karena kan memang lagu-lagunya, sejarahnya itu selalu bikin nangis gitu. Dan suaranya, dan lagu ini memang untuk low voice, jadi ada nada yang di bawah yang pasti akan sulit gitu loh kalau misalkan, nggak tahu ya, aku tuh bukan juri seperti ini ya, cuman maksudnya aku penikmat musik gitu, dan aku membuat lagu dimana bagi aku tuh, aduh ini kok kayaknya pasti akan sulit buat penyanyi yang nggak biasa main di low voice. ada alternatif nggak di kepala Angie Nggak kalau ada. baby nggak mau gitu misalnya? Nggak ada, karena Nggak memang ada, pada ya? waktu itu yang suaranya kayak Mas Baby itu mesti yang low voice ya. Kalau misalkan suara yang mungkin tinggi itu kan banyak pilihan ya gitu. Semua tuh banyak, tapi ini kan kalau nanti tanya Mas Baby dia itu kan lagunya kan mainnya kan di bawah semua gitu. Bahkan ke klimaksnya pun nggak nyampe klimaks ke notasi atas, tapi malah dia jatuh, dan jatuhnya itu kan dari nada tinggi ke rendah itu, dan aku rasa yang punya balance dan gak goyang gitu di suara rendah itu Mas Baby. Sulit tuh buat penyanyi itu buat main di nada bawah terus gak goyang. Kalau nada tinggi makin diteriakin mungkin makin stabil ya, tapi kalau nada bawah itu kan, apalagi di bait pertama kan itu rada-rada challenging gitu ya. Dan aduh kayaknya ini yang paling cocok nih Mas Baby, karena aku sendiri pun nggak bisa nyanyiin tuh lagu terus terang ya kan, pasti itu pasti nada low-nya itu. Dan aku akhirnya jadi salut sama Mas Baby karena emang dia punya suara tuh yang low voice yang tangguh lah, artinya tuh nggak goyang, itu kan stabil. Tadi kan dengernya di bait pertama itu bro, mantap. Thank you Angie. Ya.